Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama seperti biasa membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Pada hari ini tanggal 10 bulan Mei ya, tanggal 10 bulan Mei kita membahas salah satu emiten namanya NISP atau Bank OCBC NISP Tbk ya. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyatakan seperti biasa bahwa analisa ini adalah analisa bahan pemikiran tambahan atau untuk edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai cara mereka masing-masing, sehingga ini hanyalah sebagai bahan pertimbangan. Kemudian lagi juga seperti biasa, analisa ini berfokus pada analisa fundamental atau tepatnya value investing yang mendasarkan kepada angka-angka yang ada di laporan keuangan, kemudian disarikan dari berbagai sekuritas, akhirnya pada titik akhir kita simpulkan menurut deskripsi ya. Kemudian apabila dirasa bahwa penyampaian saya ini ada manfaatnya, silahkan di like ataupun di subscribe. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua ya. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu perusahaannya. Bank OCBC NISP ini bergerak di bidang jasa perbankan umum dan syariah. Berdiri pada bulan April 1941. Nama berarti ini sebelum Indonesia merdeka ya. Nama awalnya adalah NV bahasa Belanda nih, Netherlands Indische Spar and Deposito Bank atau NISP, dengan fokus sebagai bank tabungan. Pada tahun 1967 statusnya ditingkatkan menjadi bank umum. Kemudian mendapatkan izin sebagai bank devisa pada tahun 1990. NISP melakukan IPO tahun 1994. Pada 1997 mendirikan Bank OCBC NISP sebagai mitra lokal OCBC Bank Singapura yang secara bertahap menjadi pemegang saham utama NISP sejak tahun 2005. Berarti pada titik akhirnya perusahaan ini pemegang utamanya OCBC ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan simpulannya, saya ingin menyampaikan dulu ada ada berita, yaitu di bulan Februari itu ada Bank OCBC NISP mengumumkan pengunduran diri Direktur Emilia Cahyadi ya. Jadi surat pengunduran dirinya itu pada tanggal 1 2024. Di pemberitaan tersebut tidak ada disebutkan alasannya ya. Silakan cari sendiri nanti alasannya apa ya. Kemudian juga menurut rapat umum pemegang saham tahunan ya, OCBC sepakat membagikan 40,4% dari laba bersih tahun buku 2023 atau sama dengan 1,65 triliun sebagai dividen. Jadi 40,4%. Dengan demikian setiap investor akan menerima Rp72 per lembar saham ya. Dibandingkan dengan tahun lalu, besaran dividen tersebut naik 163%. Nah, menurut data yang saya proyeksikan kemarin, saya memproyeksikannya berdasarkan dividen tahun sebelumnya itu sekitar 40%. Kurang lebih saja ya. Kemudian data yang saya dapat di sini adalah 184 ini adalah IPS di triwulan 1 ya. Bukan IPS yang di kuartal 4 2023. Jadi ada sedikit beda ya, ada sedikit beda, tidak apa-apa.
yang ada di data saya ini sudah di kuartal 1 2024. Di sini tertera 73,6 ya. Baik, sehingga simbolannya di sini kita mendapatkan ini sekitar 5,82%. Berarti dividennya ini termasuk yang besar ya. Baik, jadi tidak ada perubahan yang mendasar. Oleh karena itu secara umum saya melihat bahwa kriteria yang kita buat di sini memenuhi ya. Sekarang mungkin kriterianya adalah current ratio itu kosong. Kenapa di sini disebutkan cashnya awas? Sebenarnya tidak awas ya. Sebenarnya kalau untuk bank maka current ratio 0 itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah di liability ya, di total tanggungan atau hutang-hutangnya ya. Nah, untuk bank itu kalau menurut saya pribadi ya, kalau sampai liability-nya itu 700 masih oke ya. Kalau sampai 700 itu masih oke saja. Berarti di sini hutangnya aman juga ya. Ini saya kasih warna di sini hijau, jadi tidak masalah. Yang penting menurut data saya bahwa perusahaan ini hanya satu saja yang menjadi concern, yaitu bahwa hampir seluruh, bahkan kalau bisa dikatakan seluruh sahamnya itu berbentuk saham yang bisa ditradingkan di Bursa Efek Indonesia, di bursa reguler. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan bahwa perusahaan ini kan dikuasai oleh asing ya. Perusahaan ini pengendali utamanya adalah asing, sehingga mungkin saja kewajibannya adalah bahwa seluruh sahamnya harus berbentuk reguler ya. Walaupun pada kenyataannya mereka tidak memperjualbelikan itu, mereka tidak mentradingkan ya. Jadi secara terbaca itu pengendali bisa trading, tapi sebenarnya pada prakteknya mereka tidak melakukan itu. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, berdasarkan data di sini ya, perusahaannya ini masih dihargai di bawah dari nilai bukunya, kemudian diskonnya juga besar ya. Oleh karena itu dividen dan DPR-nya juga besar. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, perusahaan ini layak untuk kita investasi ya. Sekali lagi, perusahaan ini layak kita investasi dengan dividen ya kurang lebih dari dividen Bank BRI ya, kurang lebih dividen Bank BRI. Tapi kelebihannya bank ini adalah bahwa mereka masih berada di valuasi yang murah dan juga book value-nya juga masih di bawah ya. Jadi kelebihannya perusahaan ini di bawah itu tadi ya. Karena itu mungkin kenapa Lo Keng Hong juga ada di sini ya. Kalau dibandingkan perusahaan-perusahaan bank yang besar tadi ya. Baik, kalau secara pribadi saya tadi bilang saya menyatakan bahwa ini layak invest. Tinggal silahkan berikutnya dicek apakah GCG-nya ini bagus atau tidak. Namun saya secara pribadi tidak membeli saham bank konvensional, itu saja, bukan masalah analisanya ya. Hanya saya tidak membeli saham bank konvensional, itu saja. Itu masalah prinsip, jadi tidak ada hubungannya dengan analisanya ya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.